Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, mari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sambung, tapi kalau bulan Rajab ini terpisah tersendiri. Saudara-saudara sekalian, disebut bulan yang haram atau yang dimuliakan oleh Allah karena saat itu di bulan-bulan yang diharamkan tersebut orang Arab menghindari peperangan. Itu sebelum pra-Islam ya. Termasuk pada masa permulaan Islam, larangan peperangan di bulan haram itu juga dilanjutkan. Namun kemudian larangan peperangan di bulan haram itu dinusakh dengan ayat Qital. Meskipun demikian, para saudara-saudara sekalian, kemuliaan bulan ini tidaklah berubah, yakni pahala amal kebaikan berlipat-lipat dan setiap perbuatan maksiat mendapatkan siksaan yang dahsyat. Karena itu orang-orang musyrik pada masa jahiliyah menahan diri untuk tidak berperang di bulan haram, termasuk dengan menjaga lisan dan sikap mereka yang dapat menyebabkan timbulnya peperangan. Maka lebih pantas lagi bagi seorang muslim menjaga diri dari perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa bersilaturahim untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Pada malam bulan Rajab, yakni malam 1 bulan Rajab, itu ada kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, Rasulullah, khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna ad-da'wah, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti manjur, pasti terkabul. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam yang pertama di bulan Rajab. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban atau separuh daripada bulan Sya'ban. Walailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Walailatun Nahri, dan malam Idul Adha. 5 malam ini adalah tempat yang dimana di saat kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip dari hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Saudara-saudara sekalian, para ulama as-salafus salih ya,
itu memberikan teladan amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada malam istimewa ini. Misalnya Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib memfokuskan diri beribadah di 4 malam istimewa, yakni malam 1 Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Inilah saudara-saudara sekalian yang dibaca oleh Sayyidina Ali. Beliau membaca doa ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa'simni bihim min kulli su' wa la ta'khudhni ala ghirratin wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqib amri hasratan wa nadamatan warda anni fa inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Allahumma ighfir li ma la yadurruk wa a'tini ma la yanfa'uk fa innakal wasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa'atini as-sa'ata wad-da'a wal amna was-sihha wasyukra wal mu'afa والتقوى وأفرغ صبره والصدق علي يا الله وعلى أوليائي فيك وأعطني اليسر ولا تجعل معه اليسر وأعم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Ini saudara-saudara sekalian, bahkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an itu membaca doa yang khusus. Di antaranya adalah doa malam 1 Rajab. Beliau menyampaikan, Ilahi ta'arrad laka fi hadhil lailatil muta'arridun تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك فيه القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها أنا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعيدة من عطفك فصل على محمد وآله وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. Ini doa yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ini saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Maka mari kita bersama-sama, karena di bulan Rajab ini adalah bulan bersih-bersih dari dosa. Mari kita berikhtiar, berupaya. Karena Rasulullah menyampaikan Rajabu syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Wa sya'banu syahri. Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan ini adalah bulan umatku. Maka dengan memasuki bulan Rajab, berarti saat-saat kedatangan bulan Ramadan semakin dekat. Agar nantinya dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, persiapan tentunya mari kita lakukan dari jauh-jauh hari maksudnya. Khususnya ketika kita memasuki bulan Rajab. Salah satu caranya adalah mensucikan diri dengan banyak beristighfar. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Rasulullah, mohon maaf, para ulama menyampaikan Rajabu syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabi al-mukhtar.
Bulan Sya'ban adalah bulan kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Kemudian Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Maka mari saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama dalam kesempatan ini kita memulai membersihkan diri agar kita di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala merasa nikmat. Jadi hari ini takhalli. Takhalli artinya apa? Membersihkan diri dari dosa, dari sifat-sifat buruk, dari penyakit hati. Kemudian baru kita nanti adalah tahalli. Tahalli itu artinya menghias diri dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Baru kemudian kita akan tajalli, yakni tahapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap situasi dan kondisi, dalam setiap waktu dan keadaan. 3 proses ini mulai dari takhalli, kemudian tahalli dan tajalli, ini juga diterapkan di dalam zikir, di dalam kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita itu berzikir, ya istighfar dulu. Kemudian kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baru kita memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan amaliyah di saat kita bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini hendaknya kita banyak membaca istighfar. Ini saudara-saudara sekalian. Dan janji daripada Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa orang lazim atau rajin membaca istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi, wa min kulli dhaiqin makhraja, dari kesempitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Ini penting saudara-saudara sekalian untuk dijadikan catatan kita bersama. Pertama adalah membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian kita juga berdoa di bulan Rajab ini, banyak berdoa, memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, dan ampuni dosa kami. Perbanyak itu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya berpuasa sunnah. Imam Nawawi misalnya di dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 439, beliau menyampaikan bahwa qala ashabuna wa minas shaumi al-mustahabbi adalah shaumul ashhuril hurum, shaumul ashhuril hurum wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab. Di antara puasa yang disunatkan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Niat ya, malam-malam niat. Nawaitu shoma Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa sunat di bulan Rajab karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah. Boleh istighfar astaghfirullahaladzim, silakan. Ya. Membaca astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sayyidul istighfar. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pokoknya istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Khususnya di bulan
Rajab ini saudara-saudara sekalian. Banyak doa istighfar itu. Di antaranya adalah yang kami kutip oleh Imam Wahab bin Munabbih. Barang siapa membaca istighfar ini 70 kali, yang akan saya bacakan ini, sambil mengangkat tangan setiap pagi dan sore selama bulan Rajab, maka ia tidak akan tersentuh api neraka. Apa doanya ini? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Perbanyak ini. Ini saudara-saudara kalian. Termasuk juga amalan Jumat terakhir di bulan Rajab ya. Amalan ini diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Ajhuri. Dibaca di saat Jumat terakhir di bulan Rajab ketika khatib sholat Jumat berada di atas mimbar sebanyak 35 kali sambil mengangkat tangan begini. Sambil mengangkat tangan baca apa? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Insyaallah nanti kita tidak akan kekosongan uang. Selalu ada duitnya itu. Ini adalah ikhtiar kita memohon kepada Allah agar di bulan Rajab ini diisi dengan amalia-amalia yang baik. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan kepada semua kaum muslimin dimanapun saja berada, sekali lagi ayo hidupkan bulan Rajab ini dengan istighfar, dengan membaca doa-doa, memohon kepada Allah, puasa dan sebagainya yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.